Recording in progress. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi dari Indonesia ya. Halo, apa kabar semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat bertemu kembali. Saya sangat senang bertemu kembali dengan teman-teman di kelas BIPA Surakarta bersama saya Ibu Betaria ya. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia di kelas BIPA Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, Indonesian Language for Foreigners. Ini dia pelajaran kita hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang undangan dan upacara pernikahan in Indonesian language ya. Ada we have the invitations and wedding ceremony. Oke ya. Nah, apakah kalian semua sudah siap? Are you guys ready? Ya, get your notes and pencil. Ayo kita mulai. Nah, ini dia pelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang undangan pernikahan dan upacara pernikahan. Di antaranya ada yang kita sebut sebagai akad nikah dan resepsi. Ya. Okay, so to start with, let's read up this example of conversation. The following conversations you may read along with me. Kalian bisa baca teks ini ya bersama saya. Oke, kita mulai. Apa Ibu bisa membantu kami mencarikan informasi tentang upacara dan perayaan di Indonesia? Saya akan membantu kalian sebisa-bisanya. Untunglah kalian berada di Indonesia pada waktu bulan Ramadan dan Lebaran. Lebaran adalah perayaan yang paling penting untuk orang Islam. Bagus sekali. Apa ada upacara lain yang bisa kami lihat, Bu? Kebetulan saja, minggu depan seorang keponakan saya akan kawin. Apa kalian mau ikut? Maaf, Bu, kalau tidak terlalu mengganggu. Oh, tidak. Besok saya akan mengirimkan sebuah undangan kepada kalian bertiga. Terima kasih, Bu. Bagaimana dengan upacara di Bali, Bu? Marilah saya perkenalkan kalian kepada guru musik kami, Bapak Made. Dia orang Bali. Pasti dia bisa membantu kalian mendapat informasi tentang upacara-upacara di Bali. Pak Made, kenalkan siswa-siswa dari Australia. Ini Sally, Matt, dan Gino. Mereka ikut program pertukaran siswa di sekolah kita. Selamat datang di sekolah kami. Terima kasih, Pak. Mereka tertarik akan upacara-upacara yang diadakan di Indonesia. Apa Pak Made bisa bercerita kepada mereka tentang upacara-upacara di Pulau Bali? Dengan senang hati. Orang Bali mengadakan banyak upacara yang menarik. Banyak informasi juga yang bisa dibaca di internet. Apakah upacara-upacara yang diadakan di Pulau Bali sama dengan upacara yang diadakan di Pulau Jawa, Pak? Oh, tidak. Lain sekali. Mari kita ke perpustakaan sekolah
untuk mencari informasi di internet. Baiklah, permisi, saya harus menyelesaikan pekerjaan di kantor. Ya, itu tadi adalah contoh pembicaraan atau percakapan antara Sally dan teman-temannya dan juga guru di sekolahnya, ya. Apakah kalian menemukan kata sulit? Ya, apakah ada kata sulit dalam percakapan tersebut? Well, you can mention the difficult words on the comment below, yeah, so that I can suggest the word in English to make it clear. Ya, apabila ada kata sulit sebutkan di kolom komentar. Kita lanjutkan ya. Ini dia poin pertama yang kita pelajari di sini. Nah, ya, poin yang pertama adalah mengenai undangan perkawinan ya, atau undangan pernikahan ya. Ini adalah undangan pernikahan. Apa saja ya poin yang perlu kita masukkan dalam undangan tersebut? What are the points that we need to include inside the wedding invitation? Coba ya kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini most of the majority of people, especially in Java ya, adalah orang Muslim. Ya, ini adalah contoh salam yang dilakukan oleh orang Muslim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari orang Islam ya, yang kita sebut sebagai Muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami bermaksud menyelenggarakan pernikahan putra-putri kami, Ahmad Sudarmono dengan Anis Dwi Retnosari, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2018 pukul 9 sampai 12, tempat di Gedung Sabah, Jalan Insinyur Sutami nomor 22, Surakarta. Kehadiran serta doa restu Bapak, Ibu, Saudara merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Bapak Bambang Adi, keluarga Bapak Haryo Kusumo. Akad nikah Masjid Al-Ikhlas Surakarta, Minggu 20 Maret 2018 pukul 7 pagi. Nah, jadi di sini ada bagian-bagian dalam surat that we need to pay attention to ya. Let's have a look at the parts of letter we have here. So we have greetings, and then the wedding invitations usually must include the names of the bride and groom. Jadi groom adalah mempelai laki-laki Ahmad Sudarmono, and the bride's name atau nama dari mempelai perempuan, mempelai wanita adalah Anis Dwi Retnosari. Don't forget the date. You see name of the day here ya, ada minggu, and the date 20 Maret, the time pukul ya 9 sampai 12, and the place tempat di Gedung Sabah. Closing, and then you can see names of the family, or usually the fathers of each bride and groom ya, keluarga Bapak Bambang Adi dan keluarga Bapak Haryo Kusumo. So what we have here, the wedding invitation usually provides the information, again including the name of the families, only the father usually, nama ayah, kemudian names of the bride and groom. Di sini ada ya, ada saya, mempelai wanita, dan mempelai pria ya, mempelai pria, mempelai wanita. Jangan lupa tadi ada when and where. Ya, kapan diselenggarakan, ada hari, tanggal, dan juga waktu ya, kemudian tempat where the religious ceremony and wedding receptions will be held. So the religious ceremony we have here ya, or legal ceremony we have in Muslim culture
In Islamic culture, we have what we call as akad nikah. At the bottom of wedding invitations, under the words akad nikah, are an address and a time which are different from those listed above for the receptions. Let's have a look at the invitations once again. So we have here the word akad nikah at the bottom of the invitations, and it is mentioned here we have the same date but different time and different place. So this one is to indicate this process. Yeah. So this akad nikah is legal, is the legal and religious part of the wedding ceremony. Usually it is attended by close family members and or friends. Guests who are invited to the wedding do not attend, usually do not attend the akad nikah unless you are very close to the bride and groom or the family. Yeah, commonly the invitations is for the reception. So we have the process here of the akad nikah. Yeah. So and later you can see also uh um I would have different dress, yeah, for akad nikah and for the receptions. Although it was held at the same day, but in sequence, yeah. So after the akad nikah, after that, I would have the receptions, the wedding reception. So these ones, I took some photos of my wedding receptions. Nah, ini saya sudah berganti baju, ya. So we have different. I had to have my different outfit here. Previously, I had my white wedding dress, and now it's really like gold color. Yeah, so we have the receptions here. And I would you to see later an example of receptions, ya. Nanti ada contoh resepsi pernikahan before and after the pandemic. Ya, kalian nanti lihat sebelum pandemi seperti apa dan saat atau sesudah pandemi, ya. Sekarang masih ada pandemi, ya. Tetapi kami sudah diperbolehkan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan. I would like you to see later the difference between the wedding receptions before and after the pandemic. Ya, kalian perhatikan lagi nih, ada masih the same bride and groom. Ya, ya. Sudah berganti outfit, ya, baju pengantin, ya, baju pengantinnya sudah berganti. Ya, ini masih dalam ada foto-foto resepsinya, jadi ada tamu, ada keluarga, kemudian ada acara-acara, ya, ada penyanyi juga. You have wedding singers here, ya. And food and beverages are served to all the guests. Yeah, there were approximately there were approximately more than 1,500 guests in my wedding receptions. Pretty big building, and those chairs were occupied with guests. Yeah, sudah penuh. This one is a picture taking before the guests were coming, ya. Tapi setelah itu semua penuh, ya. Oke, nah bagaimana dengan pakaian? Apa ya yang harus saya kenakan? What should I wear in certain kinds of occasions in Indonesia, especially in Java, ya. When invited to an important meeting or function or to some kind of special ceremony, what are you going to wear? Perhaps you will need to ask for advice about what you should wear. Here are the phrases that you can say. Apa yang seharusnya saya kenakan? Pakaian apa yang cocok untuk upacara ini? Ya, kalian bisa tanyakan ini pada tetangga atau teman-teman di sekitar kalian sebelum kalian pergi ke suatu acara.
Kita baca ya, salah satu contoh percakapan untuk pergi ke pernikahan ya. Kami diundang ke sebuah resepsi pernikahan, Bu. Apa yang seharusnya kami kenakan? Kalian sebaiknya mengenakan celana panjang dengan baju batik berlengan panjang atau pendek. Apakah Indah juga akan ikut? Iya, Bu, kami bertiga diundang. Kalau begitu sebaiknya Indah mengenakan rok panjang berlengan panjang atau rok panjang dengan jas atau bisa juga gaun pesta yang sopan. Terima kasih, Bu. Ya, karena biasanya wanita saat pesta menggunakan gaun ya, dengan misalnya long skirt ya, rok panjang. Oke, di sini ada kalian, huruf K di sini seharusnya huruf kapital ya, huruf besar. Ini salah ketik. Oke, jadi ada celana panjang, baju batik berlengan panjang atau pendek ya, kemudian rok panjang dengan atasan boleh berlengan pendek atau panjang atau gaun pesta yang sopan. Sopan masih ingat ya, polite. Ya. Nah, ini adalah contoh yang pakaian yang dikenakan oleh tamu-tamu yang datang ke pesta pernikahan saya. Kalian bisa lihat batik ya. Ini juga ada yang berbagai baju biru. Beliau menggunakan celana panjang ya. Tidak apa-apa. Nah, di sini ada juga teman-teman saat ini waktu itu teman-teman BIPA datang di pesta pernikahan adik saya ya, adik saya yang laki-laki ini, mempelai laki-laki ya, the groom ya. Nah, di sini teman-teman mahasiswa asing ada yang menggunakan, lihat gaun pesta, Mbak Vilo menggunakan gaun pesta biru ya. Ada Mas Walid ya, ada Mas Aboy juga di sini, Mbak Hafiza, Mas Imron ya, seperti ini. Dan saya yang mana? Saya yang memakai baju pink. Ya, sekarang nah ini juga ya batik-batik, ada juga yang mengenakan skirt ya, pendek, short skirt, rok pendek. Ini juga ya, batik-batik. Oke, nah langsung saja ya. Resepsi pernikahan sebelum dan sesudah pandemi, saya akan memberikan contoh video. These are the videos that I'd like you to have a look at, to watch, yeah, so that you can differentiate between, you can find difference between wedding receptions before and after the pandemic. During this pandemic, rules about social distancing and face coverings are applied on almost every occasion. The wedding receptions is held. Fortunately, right now we can have wedding receptions, of course, with health protocols. Each venue must comply with social distancing rules, which limit guest numbers. So mostly before the pandemic, we can have about 1,500, even 200 or 2,500 guests, but now very limited guests invited to wedding reception. Ya, nah, video yang pertama saya akan berikan contoh video pernikahan sebelum pandemi, dan video yang kedua contoh video pernikahan setelah pandemi. Well, sekarang masih ya, atau mungkin saat ini saat masih ada the coronavirus. Ya, oke. Yang pertama saya akan memberikan contoh untuk video sebelum pandemi. Selamat menyaksikan. Oke, sebentar ya, saya akan carikan. Ya. Ini dia. Assalam. Sebentar, saya belum share sound ya. Oke, saya share soundnya dulu.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kasumangga. Tunggu ya, nanti di bagian ini kalian bisa percepat bagiannya. Oke, ya. Oke, selamat menyaksikan untuk video sebelum pandemi kira-kira 10 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin, amma ba'd. Para sesepuh pinisepuh ingkang satuhu kinabekten, para tamu sinedahan ingkang tansah kinurmatan, mboten katalumpen para sanak sederek kadang mitra dasih tanggi tepalih ingkang tansah luhuring budi. Langkung rumiyin sumangga nuwun kawula dherekaken ngunjukaken raos syukur dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat nikmat taufik hidayah inayah saha i'anah hingga ing kalodhangan siang menika kita saged muwajah silaturahim mirunggan krana tumapaking adicara pahargyan panggih wontenipun nak mono menggah wigatos sing ngatur ingkang ngongkos pisan. Penyanipun Bapak Permono Sarimbit hangambali ngaturaken sugeng rawuh. Sugeng rawuh saha matur nuwun sanget awit saking keparang panjenengan nyisihaken wekdal keroyo-royo ngongkos sepisan wonten babab ingkang kirang kersa paring jurung pamuji saking penyanipun Bapak Dr. Andes Hati pilih anak Mas Pinatan Rohmah tansah pikantuk angin ngatur pilih angin ganti Joyo. Para pinisepuh saha sesepuh ingkang satuhu binektenan sumrambahipun dumateng para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang winantuing karahayon. Sampun kepareng purna tumapaking tata cara atur pambagyan pamundutan kamadiha Bapak Sugiono saha Bapak Sugeng Hastono gambar mateng orjen tunggal eksis Mudra Indah Kumala juga ada. Ya, terima kasih sekali kembali bergabung bersama dengan Eksis Musik Solo. Masih bergabung bareng saya Dimas Samud dan tak bosannya kita punya untuk yang tengah berbagi. Bunga indah yang
gancang anggenipun sak sampunipun rego penganten sekalian nyebar godhong kara. Mugya tansah pinanggih tumapaking sih kathah kekiranganipun. Anginipun ngacarani tumapaking tata cara ingkang kapyarsa gatraning wangsa ken wilujeng kondur tin urut roncening tata cara nglenggono tasih kathah kekirpat nyuwun gunging rahayu tumen warahmatullahi. Check this. Siang hari ini para tamu ingkang sampun kepareng rawuh biyawara hambuk bilih manggihaken kunci mobil, kontak mobil wonten nuwun. satu lagu sambil mengiringi kondurnya Bapak Ibu bahagia pada siang hari ini. Kembali saya Dimas Samudra, Indah Komala juga Bu Titin. Nah, itu tadi adalah contoh pernikahan yang diselenggarakan sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi. Kira-kira pernikahan saya waktu itu sekitar tahun 2012. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah contoh pernikahan yang diselenggarakan selama masa pandemi ini ya. Jadi pernikahan ini saya hadiri sebelumnya ya, ada rekan kerja di UPT Bahasa yang menikahkan putrinya waktu itu. Ya, sekarang saya akan share yang kedua untuk video pernikahan saat pandemi. Kalian lihat bedanya ya, kalian perhatikan bedanya, apa yang membedakan antara pernikahan sebelum dan sesudah pandemi. Oke, ini dia. Ya. Saya memasuki gedung ya, gedung pernikahan. Di sini ada yang menyambut kita ya, yang ada yang nantinya memberikan souvenir untuk kenang-kenangan. Ya, sama seperti sebelum pandemi ya, proses ini ada. Jadi kita akan menandatangani buku tamu ya, tuliskan nama dan tanda tangani buku tamu. Biasanya kita akan kalau tidak memberikan kado, nah ini kita memberikan amplop, masukkan amplop ke sini. Lihat di sini. Ya, ini adalah para among tamu. Nah, ya. Tidak bersalaman karena ada protokol kesehatan. Nah, kita bisa langsung masuk ke gedung. Orang-orang yang duduk di sini adalah biasanya keluarga dan kerabat dekat ya. Kalau tidak, kita hanya masuk saja bersalaman dengan pengantin pria dan wanita, kemudian pulang. Ya. Jadi prosesnya sangat sederhana, singkat ya. Datang, masuk, kemudian bersalaman, kita berfoto dan pulang. Jadi kita juga tidak makan dan minum di tempat ya. Jadi kita di sini tidak makan dan minum. Ya. Oke. Di sini kita mengantri dulu ya. We were queuing at that time because a lot of people want to take photo and greet the bride and groom. Oke, saya menunggu untuk lihat teman-teman sedang
berfoto. Saya menunggu giliran untuk berfoto. Oke, sebentar lagi giliran saya. Ada wedding singer-nya juga ya, penyanyinya ada. Nah, ini berfoto. Ya, setelah saya berfoto, saya langsung keluar tanpa duduk ya. Jadi saya keluar. Nah, di sini makanan dan minuman dibungkus untuk dibawa pulang karena kami tidak makan di sana. Sudah disiapkan banyak sekali ya. Jadi kita membawa. Dan lihat, sudah selesai. Dan saya berfoto dengan Ibu Manda pada waktu itu. Ya. Oke. Nah, itu tadi apa yang bisa saya share hari ini. That's all that I can share for today's learning on Indonesian culture, especially Japanese culture. Thank you so much for learning and participating in this class ya. Stay safe and healthy everyone. Happy New Year ya. Ini sudah tanggal 27. Sekarang sesaat lagi kita akan merayakan tahun baru ya. Tetap belajar bahasa Indonesia. Ayo belajar bahasa Indonesia di kelas BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Selamat menyimak. Sampai jumpa. Terima kasih.